Pak, bisakah dijelaskan sedikit makna daripada kegiatan hari ini mengenai PPGD? Apakah kegiatannya akan dilanjutkan? Terus yang kedua, berapa besaran santunan diberikan atau menjadi hak korban pada kecelakaan? Terus yang ketiga, bagaimana cara pengajuan santunan bila ada kecelakaan jalan? Terus yang keempat, biasa dulu. Banyak ya? Bagaimana dulu biar bisa ini. Silakan Pak Dito. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi, mohon izin ya Pak. Jadi, PPGD ini salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk mensupport program pemerintah, yaitu Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, di mana terdapat 5 pilar di sana. Nah, pilar Jasara Harja ini ada di pilar kelima, walaupun kami juga mensupport juga kegiatan-kegiatan bersama dengan polisi di pilar keempat maupun di pilar ketiga dengan perhubungan. Tapi salah satu fokus yang kami berikan adalah bagaimana di pilar kelima, yaitu pilar kelima ini pilar yang efektifnya setelah kejadian kecelakaan. Jadi bagaimana cara menurunkan fatalitas dari korban kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, akan dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika membawa korban ke rumah sakit itu dikenal yang namanya golden period. Golden period ini penting untuk memberikan pertolongan pertama. Nah, yang biasanya melihat adanya kecelakaan dan memberikan pertolongan pertama, terkadang itu bukan ambulans yang datang. Ada masyarakat yang pertama nolong nih ngeliat. Itulah kenapa PPGD ini mostly yang ikut adalah teman-teman dari ojek online, karena yang hari-hari ada di jalan. Yang hari-hari ada di jalan maupun masyarakat yang ada di jalan. Kami jadi bukan hanya mengundang ojek online saja sebagai peserta, tapi juga ada mahasiswa di sana, ada orang-orang sekitar di area Kemayoran ini. Dan salah satunya kenapa kami memilih Kemayoran ini, karena daerah ini salah satu menjadi black spot atau daerah yang rawan kecelakaan. Jadi harapan kami dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat di sekitar area Kemayoran ini akan lebih banyak orang yang mengetahui atau paham cara memberikan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan. Karena nggak mudah ketika terjadi kecelakaan, tentunya ya saya juga sebelum tahu PPGD ini sering salah. Orang kecelakaan kita kasih air, atau cara ngangkat kepalanya itu langsung kita angkat, padahal di situ ada trauma-trauma yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara mengangkat kepala dengan benar. Dan ketika salah malah lebih parah. Kita nggak membantu golden periodnya, jadi malah makin membuat itu semakin berbahaya. Jadi ini penting bagaimana kita berusaha menurunkan fatalitasnya. Jadi ketika sudah nggak bisa mengurangi angka kecelakaan ya, tugas dari pilar kelima adalah mengurangi fatalitasnya. Nah, salah satunya adalah kita mengajak Rumah Sakit Hermina, karena di daerah black spot ini Rumah Sakit Hermina ini salah satu rumah sakit yang menurut kami kompeten dan memiliki peralatan dan dokter yang tahu tentang penanganan emergensi. Jadi PPGD ini kalau ditanya akankah terus berkesinambungan, tentu bersama-sama dengan teman-teman dari Satlantas, terutama dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kami berkomitmen ya Pak, untuk bagaimana bisa bukan hanya membantu melancarkan arus lalu lintas, tapi bagaimana lalu lintas itu dilalui oleh orang-orang yang paham tentang keselamatan maupun paham tentang ketika terjadi kecelakaan apa yang harus dilakukan. Ini penting untuk membangun orang-orang atau manusia yang berkendaraan yang tahu tentang berkeselamatan. Jadi ini akan berkelanjutan, kita akan teruskan program ini. Jadi harapan kami setelah ini teman-teman ojek ini punya komunitas, kita akan mungkin buatkan semacam video ya, video singkat tentang PPGD gitu ya Pak. Nah itu nanti akan di-share di grup-grupnya teman-teman komunitas ojek online itu maupun mahasiswa-mahasiswa ini yang ada di jalan ya, sering di jalan, gimana sih cara nolong kalau ada apa-apa. Nah ini harapan kami akan muncul trainer-trainer baru nih
setelah diajarin oleh rumah sakit, mereka bisa jadi trainer juga ngajarin di komunitasnya. Jadi ini akan terus berkesinambungan. Itu harapannya. Dan pertanyaan kedua tadi tentang ini ya, jumlah santunan. Jumlah santunan yang sudah kita berikan tadi tahun 2024, penyerahan santunan itu sebesar 102.842.847.778 rupiah. Itu terdiri dari 334 korban meninggal dunia dan 5.653 korban luka-luka. Sedangkan di tahun 2025 dari Januari sampai Februari itu sebesar santunan sudah kita serahkan sebesar 18.040.262.230 rupiah, terdiri dari 40 korban meninggal dunia dan 996 luka-luka. Jadi untuk korban meninggal dunia ini sesuai PMK 1516 tahun 2017, meninggal dunia ini mendapatkan santunan 50 juta. Kemudian untuk cacat maksimal 50 juta. Maksimal ya, jadi tergantung cacatnya berapa persen, mengurangi fungsi tubuhnya. Kemudian perawatan untuk di rumah sakit kami maksimal 20 juta Pak. Penggantian biaya penguburan itu sebesar 4 juta. Ini apabila tanpa ahli waris kita akan berikan bantuan berupa biaya penguburan. Penggantian biaya P3K maksimal di 1 juta. Dan penggantian biaya ambulan maksimal di 500.000. Jadi nggak harus ambulan, misalkan dibawanya pakai bajai gitu ya, atau pakai angkot, kita bisa berikan penggantian maksimal 500.000. Nah, cara pengajuan santunannya mudah, tinggal melaporkan kecelakaan ini kepada pihak kepolisian.